Bab 030. Apko dan Alex akan mengikuti mereka, namun Liana mencegahnya. Membiarkan Boril melakukan tugasnya. Aprilia melihat raut wajah suaminya sangat khawatir. Sambil menggendongnya masuk ke dalam rumah. Ada kedamaian terasa saat ia diperlakukan begini ketika sakit. Betapa ia nyaman berada dengan jarak sedekat ini. Seolah sangat terlindungi dan sangat dicintai. Boril membawa Aprilia ke dalam kamar mereka dulu. Dan menurunkan istrinya dengan hati-hati di atas ranjang. Lalu membuka sepatu Aprilia dan memijatnya pelan sambil duduk di tepian ranjangnya. Kakimu bengkak. Pasti sakit ya. Ya Tuhan. Betapa manis sekali perlakuan yang diterimanya. Perlahan rasa kram di perutnya pun memudar berganti dengan sebuah rasa aneh yang ia sendiri tak tahu itu apa. Seiring dengan gerakan memijat Boril pada kakinya, Aprilia melihat dengan intens bagi aman Boril dengan perlahan memijat kakinya yang membengkak. Boril lalu melihat Aprilia yang kini bersandar pada kepala ranjang, mengelus perutnya pelan. Masih kram. Sedikit, apa sering begitu? Bolehkah Aprilia menjawab kalau bayi pintar dalam perutnya ini aneh sekali? Yaitu selalu tenang dan tak banyak ulas serta tak banyak pinta saat di Italia sana. Namun hanya beraksi saat dekat ayahnya saja. Tapi, tidak terlalu aneh juga sih karena memang bapaknya raja aneh. Boleh Mas pegang? Hah? Perut? Boleh Mas sapa bayi kita? Apa yang bisa dilakukan Aprilia selain mengangguk? Boril berterima kasih atas izin untuknya. Kemudian ia menaruh telapak tangannya di atas perut Aprilia yang membuncit. Terasa sebuah tendangan kecil menyapa permukaan tangannya. Boril tertawa dibuatnya. Hei, ada pesepak bola di sini. Air mata yang sedari tadi hanya mengembang di pupuk mata akhirnya turun juga. Ini adalah interaksi pertama kali Boril dengan anak mereka. Boril lalu menundukkan tubuhnya. Hingga wajahnya berhadapan langsung dengan perut Aprilia. Tapi bukan saatnya sekarang nak, jangan buat ibumu susah. Ia kesakitan saat kamu nendang. Bobo ya. Sudah malam. Manis sekali. Diiringi kecupan sayang yang disematkan Boril pada perut Aprilia. Membuat perasaan berdesir itu kembali datang. Setelah itu Boril menegakkan tubuhnya namun masih mengusap pelan perut Aprilia. Dan perlahan Aprilia tak lagi merasakan kram. Mau berbaring? Mas baru akan pulang kalau kamu udah tidur. Aprilia menggelengkan kepalanya, wajahnya nampak seperti gelisah. Kenapa? Mau sesuatu? Dan kini Aprilia menganggukkan kepalanya. Apa? Nanti Mas ambilkan. Tanya Boril tersenyum begitu antusias melihat istrinya kini tak menolak dengan sentuhannya. Aku mau makan belut. Usapan pelan pada perut Aprilia terhenti dan senyuman Boril pun memudar. Apa sayang? Seanoka, cari di swalayan aja pak. Memangnya kamu pikir jam berapa sekarang? Kepriben kie? Jarene Jakarta. Ibu kota Indonesia tapi kalah karo Brebes. Di sana banyak mau diambil jam berapa juga ada. Suara kodok yang bersahutan di sawah seolah mengiringi perdebatan dua orang pria tampan beda generasi yang tengah malam begini sedang mencari belut di sawah dekat perkampungan Aprilia. Dengan pencahayaan minim dari lampu seterusnya milik Apko, keduanya tak kunjung mendapatkan apa yang dicari. Beli jadi saja pak. Di tukang pecel mesti ada. Keluh Alex sambil menepuk nyamuk yang menggigit pipinya. Alex yang bawel seketika membuat Boril kesal. Kamu gagal tunangan jadi nyebelin ya Lex, saya pecat kamu nanti. Ayu maunya saya yang ambil sendiri belutnya. Ucap Boril yang menaikkan nada suaranya karena geram bercampur frustasi. Sudah sekitar 1 jam dia berkeliling menggunakan pancingan kail dan berpindah-pindah tempat, namun belum juga ia dapatkan apa yang dicari. Melihat sang tuan kesal begitu, terpaksa anak sulung dari 9 bersaudara itu pun diam. Meski kesal, malam-malam begini harus berjuang melawan dingin, gelap,
nyamuk dan bisa saja ular yang lewat atau lebih parahnya lagi si Mbak Kunti yang punya selera humor tinggi, tiba-tiba datang menertawakan mereka. Alex masih setia menemani Boril mencari belut yang menjadi permintaan ngidam sang nyonya. Demi kesejahteraan anggota keluarganya. Padahal kalau dipikir-pikir, ini bukanlah jam kerja dan yang menjadi suaminya kan bukan dia. Kenapa sih dia juga harus ikutan mencari? Lama keduanya menunggu umpan ditarik, Boril terlihat sangat cemas. Ini adalah permintaan Aprilia sebagai seorang istri padanya semenjak mereka menikah dan ini adalah keinginan si jabang bayi untuk makan belut hasil tangkapan ayahnya sendiri. Jika gagal dan tidak bisa menuruti kehendak istrinya maka Boril merasa dirinya tidak berguna menjadi seorang suami. Boril melihat arlojinya yang menyala di tempat gelap itu waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi. Ia pasrah. Mungkin ia tak akan berhasil kali ini. Ja menumpukan tangan di pembatas sawah kemudian menagis bak anak kecil sambil menaruh dahinya di atas tangan. Demi Tuhan ini jam 2 pagi dan gue nangis gara-gara belut. Cari di mana lagi? Bak Bandung Bondowoso yang melihat Fajar menyingsing di Uduk Timur, seperti itulah paniknya Boril sekarang. Hampir pagi Pak. Pasar induk pasti buka. Kita ke sana saja dan bilang kalau belutnya dari sawah padahal beli di pasar. Kamu kok curang sih Lex, nanti kalau ketahuan gimana? Ya enggak bakal ketahuan Pak. Kan gak ada beda rasanya, di pasar gak ada lumpurnya Lex. Bawa dari sawah Pak. Kalau anak saya kenapa-napa nanti gimana? Gara-gara bapaknya bohong. Ya mana saya tahu. Boril menggeram. Kamu. Tiba-tiba saja benang yang dipegang Boril ditarik dari arah dalam tanah. Boril terkejut. Refleksia menarik tali itu dan seekor belut besar pun ikut tertarik. Belut, belut, belut. Boril dan Alex berteriak senang lalu tos dan setelah itu berpelukan merasa senang karena berhasil. Fa, masyang makan ya. Boril sudah berganti pakaian dengan bajunya yang masih tertinggal di rumah ini. Begitu juga dengan Alex. Setelah berhasil membawakan belut idaman tersebut, Liana yang belum tidur lalu memasaknya. Dan setelah jadi, Boril membawakannya ke kamar Aprilia. Waktu sudah jam 3. Liana pamit istirahat juga Apko. Mereka menyiapkan kamar tamu untuk Boril sedangkan Alex lebih memilih tidur di ruang tamu. Toh tidak akan lama. Jam 6 dia harus bangun dan kembali bekerja. Kembali pada Boril yang kini tengah menyuapkan belut goreng itu pada mulutnya. Apa sih yang istrinya minta ia tidak lakukan? Meski ia memakannya sambil menangis bukan karena haru tapi karena ini pertama kalinya ia makan belut. Ia tak suka. Sungguh. Rasanya seperti makan ular saja apalagi tadi ia melihat sendiri belut yang masih hidup menggeliat-geliat di kailnya. Boril ingin muntah namun melihat senyum manis istrinya, ia ikut tersenyum. Tak sia-sia pengorbanannya malam-malam begini. Hasilnya sangat memuaskan. 20 menit setelah makan, Aprilia akan mengambil minum lalu ia ingat jika kamar tamu pasti tak ada selimut. Aprilia pun mengambil selimutnya dan menuju kamar Boril. Namun Aprilia terkejut melihat Boril duduk di pinggiran ranjang seperti tertidur namun sepertinya bukan. Seperti menahan sakit dengan Alex yang menungguinya. Mas Alex. Bapak kenapa? Tanya Aprilia khawatir. Gak tahu Buk. Tiba-tiba aja begitu abis makan belut tadi. Aprilia membungkukkan tubuhnya setelah itu ikut duduk di samping Boril. Mas. Sentuh halus Aprilia pada bahu suaminya. Ia takut kalau suaminya sakit gara-gara keinginannya makan belut dari hasil tangkapan Boril sendiri. Mas. Sakit ya? Kayaknya bapak mabok belut Buk. Mabok belut? Iya. Bapak kan gak bisa makan makanan yang dari sawah Bu. Bapak pernah bilang sama saya dulu, ya Tuhan. Aprilia mulai menangis saat Boril tak menjawab. Mas. Aprilia menepuk-nepuk pipi suaminya lalu memeluknya.
Mas, bangun, aku minta maaf. Aku keterlaluan ngerjain kamu. Mas, ucap Aprilia memeluk erat Boril. Tiba-tiba saja mata Boril terbuka dan mengirim isyarat agar Alex pergi. Alex yang memang sudah di-briefing oleh Boril dalam sandiwara ini, lalu mencibir dan menutup pintu. Harusnya Boril kesal. Namun kesalnya bisa ditunda besok. Sekarang yang terpenting adalah Aprilia. Mas, bangun. Berbekal pengalamannya menemani Cindy menonton sinetron ketika tokoh utama terbangun dari pingsannya, maka Boril pun kini mempraktekkan apa yang dilihatnya. Sepertinya aktingnya cukup lumayan karena Aprilia terlihat percaya kalau dia tengah sakit dan baru siuman setelah ditepuk-tepuk pipinya beberapa kali oleh wanita berusia 20 tahun tersebut. Ya Tuhan, Mas. Kamu kenapa? Boril mengernyit pura-pura sakit di dadanya. Di sini sesak you. Aprilia terkejut melihat sungguh ia menyesal sekali meminta Boril makan belut. Ia harusnya sadar kalau orang seperti Boril pasti tak pernah makan belut seumur hidupnya. Aku panggil dokter ya Mas. Jangan, nanti juga sembuh sendiri. Gak Mas, aku takut Mas kenapa-napa. Aku panggil Bapak dulu. Boril menangkap tangan Aprilia lalu membawanya ke dadanya. Kamu usapin aja ya. Ujar Boril sambil menggerakkan tangan Aprilia untuk mengelus dadanya. Dan Aprilia pun tak menolak. Cukup lama mereka di posisi itu. Hingga Aprilia merasa malu karena Boril terus memperhatikannya begitu dalam. Boril kemudian membawa tangan Aprilia perlahan menuju bawah hingga sampai ke perutnya. Terus ke bawah hingga sampai di atas milik suaminya, Aprilia baru sadar ia akan mengangkat tangannya namun Boril menahannya. Mas kangen you. Bisik Boril di kupingnya membuat Aprilia malu. Boril melebuhkan ujung hidungnya pada pipi Aprilia menghirup aroma manis istrinya yang begitu sangat ia rindukan. Aprilia mendorong dada suaminya ketika Boril mencium sudut bibirnya. Iku mau ke kamarku. Aprilia bangun namun Boril pun sama, ia memeluk istrinya dari belakang menahan langkahnya lalu melingkarkan tangannya di depan perut Aprilia. Tolong jangan pergi, Mas kangen. Begini saja. Dan Mas akan berhenti saat kamu gak nyaman. Ya. Aprilia merasakan ciuman lembut Boril dari belakang ceruk lehernya. Sungguh ia masih berdebar kalau takut-takut sentuhan ini akan berubah kasar seperti waktu itu. Namun kebutuhan tubuhnya terlalu mendamba. Bahkan tak sanggup untuk berkata tidak saat Boril menurunkan tali dressnya. Dan gaun tidur itu terkumpul jatuh di bawah kakinya. Menyisakan pakaian dalamnya saja. Boril berputar. Kini ia menghadap Aprilia yang refleks menyilangkan tangan di depan dadanya dan memalingkan wajahnya. Aprilia malu tubuhnya tak seindah dulu. Jangan ditutupi. Ini sangat indah. Ucap Boril dengan pandangan berkabut. Meski perutnya mulai membuncit namun ia memiliki tubuh yang sempurna dengan dada bulat yang membusung dan Boril pastikan ukurannya lebih besar dari terakhir kali ia melihatnya. Aprilia terus menundukkan pandangannya. Boril mengangkat dagu itu agar netra abu-abu favoritnya balik menatapnya. Mai. Aprilia tak menjawab. Bolehkah ia egois sekarang dengan menamparkan Boril lalu pergi dari kamar ini? Atau ia akan turuti permintaan suaminya? Dengan resiko akan jatuh kembali dalam pesona pria tua namun menawan itu. Berbagai pertanyaan pun sampai di benaknya. Apakah Boril akan sekasar dulu? Atau selembar ketika di ruko malam itu? Boril tak tahan dengan bibir pink lembut yang sedari tadi tersaji di depannya. Ia dekat hingga akan menghisap ya namun Aprilia lagi-lagi menahannya. Nanti bapak sama ibu tahu. Boril tersenyum lalu mengangkat Aprilia dalam gendongannya lagi. Dan membawanya ke atas ranjang. Bapak sama ibu pasti paham kebutuhan anaknya. Ucap Boril nakal sambil menaruh Aprilia di atas ranjangnya dan mengungkungnya. Paham dari mana?
Ngidam kamu aneh. Bukan pengen belut sawah tapi jujur deh. Kamu, pengen ini kan? Aprilia melotot saat Boril membuka zipper celananya. Mas. Protes Aprilia pun larut dalam ciuman dalam Boril yang sangat menuntut kali ini. Ciuman pertama mereka setelah berbulan lamanya berpisah. Aprilia mulai melingkarkan tangannya di leher sang suami sementara Boril membuka pengait branya. Ciuman pun terlepas saat keduanya kehabisan oksigen. Boril tersenyum di sela ia menarik nafas sebanyak mungkin sambil menyentuh sesuatu yang lembut itu membuat Aprilia membusungkan dadanya. Yang tentu tak dibiarkan menganggur oleh Boril. Mereka pun larut dalam penyaluran rindu yang teramat menyenangkan ini. Boril tidak tidur sama sekali. Sebelah tangannya menyiku menyangga kepalanya dengan posisi tubuh berbaring menyamping sementara pandangan yang tertuju pada wajah Ayu yang terlelap. Boril tahu waktu yang ia miliki sangat sedikit dan tentulah berharga. Maka dari itu ia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Tentu ia lelah namun akan sangat disayangkan jika ia terlelap. Dan melewatkan detik demi detiknya. Jika menengok ke masa lalu, maka Boril merasa bodoh dan tak hentinya merutuki perbuatannya. Bagaimana ia bisa menyakiti Aprilia dan melakukan kekerasan? Aprilia adalah gadis yang luar biasa. Hatinya yang lembut bisa dengan mudah menerimanya kembali meski Boril tahu ia malu mengakuinya. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu sudah cukup membuktikan kalau Ayu sama merindu sepertinya. Pipi Boril memerah jika ingat saat Ayu bilang, "Please slowly." Tentu saja Boril tahu kalau ini adalah sentuhan yang pertama bagi mereka setelah 6 bulan berpisah. Dan baru kali ini ia memperlakukan wanita sebegitu lembutnya. Seolah takut akan tergores sedikit saja. Selain karena ia takut Aprilia masih trauma juga ia takut anaknya kaget di dalam sana. Siapa tahu kan Boril Junior di dalam sana sedang tidur. Lalu terbangun karena kaget dengan guncangan pada tempat tinggalnya. Tapi tetap saja meskipun berusaha selembut mungkin terkadang ia hilaf sehingga Aprilia refleks menggigit lehernya. Begitu terus ia lakukan sampai Aprilia bilang kalau ia lelah dan Boril pun berhenti. Tangan Boril terjulur menyentuh wajah cantik yang sedang terlelap itu dengan telapak tangannya. Wajahnya mendekat dan mengecup lembut keningnya. Lalu ia gunakan jari jempolnya untuk mengusap pipi mulus kemerahan itu. Sehingga sang calon ibu dari penerus keturunannya itu mengerjapkan mata dan terbukalah netra indah abu. Abu yang menawan. Suara erangan yang bercampur desisan menahan perih terdengar dari lembut suaranya. Seberapa kecil pergerakannya pun mampu membuat nyeri hampir di sekujur tubuh. Meski tak rela namun Boril membantu Aprilia untuk bangun. Mau kemana? Jam berapa sekarang? Masih malam, ucap Boril melabuhkan ciumannya di bahu Aprilia yang terbuka hingga wanita itu meremang merasakan bulu-bulu halus di wajah suaminya menggeser kulitnya yang sensitif. Rebahan ia giyuh. Aprilia memicing. Sudah terdengar suara ayam berkokok dan pengeras suara di masjid terdekat pertanda. Hari sudah menuju fajar. Aku mau mandi. Bapak sama ibu pasti sudah bangun. Aprilia turun dari ranjang itu dan memunguti kembali pakaian dalamnya yang semalam dibuang Boril ke bawah lantai. Lalu berbalik dan mengenakannya di depan mantan duda Araban yang punya kemesuman. Tingkat dewa itu. Seperti ada duri yang mencekat tenggorokannya. Sehingga Boril kesulitan menelan salivanya sendiri. Sejak kapan sih wanita hamil sangat terlihat seksi seperti ini? Apalagi gerakan Aprilia memakai pakaian di depan matanya sangat sensual menurutnya. Sebenarnya Aprilia biasa saja namun Boril saja yang belingsatan tak karuan seperti kucing melihat ikan. Benar kata orang ya, bangun subuh itu banyak berkahnya. Rejeki suami soleh. Aprilia tahu apa yang dimaksud dan dibicarakan oleh suaminya tersebut dan jika disahuti maka akan melebar kemana-mana pikirannya lebih baik ia diam saja.
Rasanya ia tak perlu malu lagi di saat Boril jelas sudah mengetahui seluk-beluk tubuhnya. Aprilia sudah selesai memakai gaunnya. Ia lalu berbalik dan melihat suaminya yang masih betah duduk di ranjang. Kamu beneran mau pergi? Ini yang Boril takutkan jika ngidamnya sudah selesai, maka Aprilia akan kembali ke mood awalnya. Dengan memasang wajah datarnya. Sungguh Boril tak rela kebersamaan yang terasa sangat singkat ini. Mas istirahat aja dulu, lalu cepat kembali bekerja. Waktu 3 bulannya sudah berkurang beberapa hari. Setelah mengatakan itu Aprilia benar-benar keluar dari kamar. Menyisakan sulung dari 2 bersaudara itu yang sedang mengerjap bingung. Kalimat yang barusan di lantaran sang belahan jiwa sepertinya terasa lain. Boril bergumam dalam pikirannya. Tadi itu seperti sebuah isyarat deh. Sebuah perhatian buat gue supaya lebih giat kerja dan dapat restu orang tuanya. Boril tersenyum lebar. Meski masih malu-malu mengakuinya namun kini Boril paham kalau Aprilia sedang ingin diperjuangkan dan Boril buktikan kalau dia layak menjadi menantu keluarga Kasano. Lu, ini apa? Aprilia melihat sebuah kartu kotak persegi berwarna hitam bertuliskan nama sebuah bank yang diberikan Boril padanya. Sambil membolak-baliknya karena meskipun tahu fungsi dari kartu tersebut, baru kali ini Aprilia memegangnya.